Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Anak-anakku, siswa kelas 1, kelas 10 yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, pada pagi hari ini cerah dan kita sehat, alhamdulillah, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan MPLS online hari ini. Baik, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan bahwa saya membawakan satu topik tentang karakter dan akhlak. Seusai pertemuan ini, saya hanya berharap kalian menjadi anak yang pinter mensikapi segala situasi. Jadi apapun situasinya, kalian memilih dan menempatkan diri pada posisi yang paling baik, yang paling tepat. Ya. Kalau kita sudah pada posisi yang paling tepat pada segala situasi, ya, maka ke depan diharapkan Anda menjadi orang yang sukses. Ya. Kesuksesan itu ada pada kondisi yang aman, nyaman, dan sejahtera. Baik, sebelum saya lanjutkan, adakah yang belum sarapan pagi ini? Ya. Adakah yang belum sarapan hari ini? Baik, semuanya sarapan. Sudah. Oke. Saya hanya perlu menekankan ketika kita sarapan, ya. Ini satu tugas ini. Sarapan sebagai satu tugas. Kita harus menyelesaikan sarapan itu, ya. Karena ini tugas, kita menyelesaikan sarapan itu. Setelah tugas itu kita selesaikan, apa yang kita dapatkan? Ya, oke. Satu, jawabannya tepat. Ya, kenyang. Kenyang itu menjadi tahapan terminal. Jadi tujuan terminalnya. Karena yang lebih jauh lagi, kalau kita sarapan, maka terpenuhi nutrisi dalam tubuh kita. Ya. Karena terpenuhi nutrisi dalam tubuh kita, maka kita bisa beraktivitas sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, jadi dalam sarapan, dalam makan, ada tugas untuk menyelesaikan. Ya, setelah tugas kita selesaikan, kita dapat manfaat. Ya, ada manfaat terminal dan ada manfaat jangka panjang. Sama juga, kalau kalian datang ke rumah teman, ya. Datang ke rumah teman, maka di sana kalian punya tugas. Tugasnya apa? Kalian harus sampai ke rumah teman dengan cara apapun. Dengan cara jalan, dengan cara naik sepeda, dengan cara naik motor, dengan cara naik mobil, barangkali dengan cara naik pesawat. Ya, terserah kalian. Itulah cara untuk menyelesaikan tugas ketika kalian ingin ke rumah teman. Setelah sampai ke rumah teman, apa yang kita dapatkan? Ya, yang pertama barangkali tersambungnya silaturahmi, ya, tersambungnya persaudaraan antara kita dengan teman. Oke, yang lebih jauh ada rasa kepuasan batin karena kita masih berteman dengan orang yang kita kunjungi, gitu kan? Barangkali kalau kita masuk ke mata pelajaran, begitu kita masuk ke sekolah, kalian belajar matematika. Ya, kalian harus menyelesaikan mata pelajaran matematika itu dengan sekian tugas. Apa yang kalian dapatkan dari tugas-tugas itu? Ya, oke. Kita mendapatkan satu pemikiran mekanik, ya, pemikiran mekanik.
Dan ini diperlukan dalam kehidupan kita. Ya, karena dalam kehidupan kita yang asli tetap ada satu keteraturan. Ya, ada titik-titik keteraturan yang harus kita tempuh. Ya. Lebih jauh lagi kalau kalian mempelajari fisika atau kimia. Ya. Apa yang kalian dapatkan dari itu? Dengan pelajaran fisika, kita bisa melihat, ya, kita bisa mendapatkan bahwa dalam proses kehidupan kita, dalam proses sehari-hari kita tidak akan lepas dari proses fisika. Ya, apalagi kalau ingat, ya, kakek nenek kamu dulu masih bukan menyalakan kompornya, yang lebih spesifik, ya, membakar kayu untuk menanak nasi dan sebagainya, ya. Oke, ini proses kimia. Proses fisikanya barangkali kalian pas bikin teh, bikin kopi, ya. Oke, ya, kita dapatkan itu. Dan tidak kalah pentingnya kalau kita mempelajari hal-hal yang humaniora. Dan itu ada di pelajaran kita juga. Ya, ada mata pelajaran sosiologi, ada mata pelajaran sejarah. Ya, baik. Kalau misalkan kita mempelajari sosiologi, apa yang kita dapatkan? Ya, kita akan mendapatkan bahwa perilaku manusia tidak bisa ditentukan dengan satu konstanta tertentu. Ya. Satu contoh saja. Ada orang yang berkerumun di satu warung. Ya, di jam tertentu, taruhlah misalnya jam-jam makan siang, jam 12 atau jam 1 siang. Mereka semuanya datang. Apakah kalian yakin bahwa mereka yang datang di warung itu adalah orang-orang yang sedang lapar dan ingin makan? Ya, banyak tujuan. Ya, itulah kita harus memahami itu di dalam sosiologi dipelajari itu. Dan kalau kita bisa memahami semacam itu, ya, maka hasanah pemikiran kita akan semakin kaya. Kembali lagi pada apa yang saya sampaikan tadi. Kalau hasanah pemikiran kita sudah semakin kaya, maka situasi apapun kita dapat menempatkan diri sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Jadi apapun keadaannya, ya, apapun situasinya, kalian harus bisa menempatkan diri. Oke? Kalau kalian bisa menempatkan diri sesuai dengan apa yang kalian inginkan, ya, tidak seperti keinginan orang lain, berarti Anda sudah berdiri pada posisi Anda sendiri, dan itu perlu kita wujudkan. Itulah yang namanya karakter. Jadi kita berbeda dengan yang lain. Kita tidak sama dengan si A, kita tidak sama dengan si B. Dalam bersikap kita juga tidak akan selalu sama. Tumbuhkan itu. Ya, kita menjadi pribadi yang berbeda dengan si A, kita jadi pribadi yang berbeda dengan si B. Ya, kalau sudah kita lakukan semacam itu, hasanah pemikiran kita, ya, dan kita implementasikan dalam segala situasi, akhirnya menempatkan kita pada posisi yang aman, posisi yang nyaman. Oke? Kalau setiap orang yang ada di lingkungan kita, termasuk kita sendiri, nyaman, aman, berarti kita ada dalam kaidah sopan, ya, kita ada dalam kaidah adat yang diterima, ya, kita dalam kaidah yang normatif. Lain, kalau pembelajaran kita tidak kita serap dengan sempurna, ya, akhirnya kita tidak bisa menempatkan diri kita dalam segala situasi, ya, ya sama seperti apa kata orang, ya, teh botol. Apa itu teh botol?
teknokrat, bodoh dan tolol. Ya, teknokrat, bodoh dan tolol. Tampangnya oke, kekinian, gayanya perlente, tapi begitu menempatkan dirinya tidak tepat sesuai dengan kondisi. Ya, atau dia justru meniru gaya orang lain, karakternya tidak muncul. Ya, apalagi dia justru berulah sehingga membuat orang lain tidak nyaman. Ya, berarti tidak sesuai dengan norma. Kalau tidak sesuai dengan norma, berarti tidak bertata krama. Ya, baik. Satu hal yang mungkin bisa kita petik juga dari pertemuan kali ini, ya, bahwa yang namanya karakter tadi sudah saya singgung sebagai dalam contoh, kita bisa membuat satu kesimpulan. Yang namanya karakter itu adalah ciri pribadi seseorang, ya, yang membedakan orang itu dengan orang yang lain, ya, dan cenderung tidak akan bisa berubah. Itu karakter, ya. Jadi ciri pribadi seseorang yang membedakan dia dengan orang yang lain yang cenderung tidak akan berubah. Nah, kalau karakter tidak akan berubah dalam posisi, dalam kondisi, dan dalam kesempatan ini saya tekankan, tidak bisa berubahnya karakter, ya. Kita harus bisa mengendalikan mana yang patut untuk dimunculkan dan mana yang tidak patut untuk dimunculkan. Oke, gitu ya. Oke, sekian dulu. Kita akan ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.